Selamat malam Ibu Bapak pembelajar. Terima kasih malam hari ini sudah bersama dengan kami. 1 jam bersama dengan LTI. Ya, seperti biasa malam hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai self-defense mechanism. Tentunya setiap orang mempunyai hal ini sebenarnya, dan ini adalah satu serial di dalam mengenal diri ya. Malam hari ini materi akan dibawakan oleh Ibu Francisca Debbie yang pernah juga mengisi beberapa kali di LTI. Kami berharap apa yang akan dibagikan tentunya akan menjadi satu pengenalan bagi kita diri pribadi dan sama-sama kita boleh mengenal diri dengan lebih baik. Saya akan membagi sesi ini Ibu Debbie untuk memberikan sharingnya. Setelah itu kita akan mengadakan tanya jawab di akhir daripada sesi. Oke, saya serahkan waktu kepada Bu Debbie. Silakan. Baik, Bu Aileen, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Bersyukur kita malam ini ada satu kesempatan lagi untuk sama-sama kita sharing, lalu kita juga belajar begitu ya. Hari ini saya dipercaya untuk membawakan materi kepada Bapak Ibu sekalian. Artinya kita sama-sama masih akan terus belajar sampai kapanpun. Dan materi hari ini adalah satu materi yang menurut saya cukup menarik untuk kita bahas. Kenapa? Karena ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita bicara tentang self-defense mechanism. Tadi sudah disampaikan di awal oleh Bu Aileen bahwa ini adalah satu hal yang kita semua sebagai manusia miliki. Mungkin sehari-hari pun kita lakukan, tetapi mungkin kita tidak sadari bahwa apa yang kita lakukan ini atau perilaku yang muncul ini sebenarnya punya nama dan punya arti. Saya langsung saja untuk menjelaskan mengenai self-defense ini sendiri. Sebenarnya self-defense mechanism ini adalah sebuah strategi, Bapak Ibu. Strategi untuk apa? Ketika seseorang ini merasa dirinya di dalam kondisi membahayakan, mengancam, menyedihkan, menyakitkan, atau terganggu dengan pikiran dan perasaannya yang tidak menyenangkan, seringkali akan berkembang satu atau lebih strategi untuk mengatasi hal itu. Nah, kita tahu bahwa manusia itu pada hakikatnya tidak suka berada berlama-lama di dalam kondisi atau keadaan yang tidak menyenangkan. Sehingga kemudian manusia ini dengan segala akal budinya mengembangkan strategi-strategi bagaimana dia bisa menghadapi situasi itu. Strategi ini adalah sebuah proses psikis. Jadi ranahnya ini adalah mental atau psikis. Terbentuk di pikiran bawah sadar berdasarkan banyak faktor. Seperti hasil belajar, respon trauma, lingkungan tempat tinggal, berdasarkan sosial budaya ekonomi juga di dalam lingkungan ini, dan masih banyak lagi. Strategi ini sepenuhnya normal dimiliki semua manusia. Tetapi yang membedakan adalah penerapannya, Bapak Ibu ya. Apakah kemudian strategi ini betul bisa membantu atau justru bisa merusak? Nah, ini tergantung pada tingkat perkembangan kedewasaan individunya, frekuensi, dan intensitas strategi itu digunakan. Lalu kemudian strategi inilah yang kita sebut dengan self-defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri. Kurang lebih seperti ini definisinya. Dari bagaimana terbentuknya self-defense mechanism ini atau mekanisme pertahanan diri. Lebih lanjut sebelum kita nanti membahas jenis-jenisnya yang ada sangat banyak itu strateginya, tetapi saya mau kita agak mundur sedikit untuk membahas tentang 4 stres atau trauma responses. Kenapa ini perlu kita bahas, Bapak Ibu? Karena ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana kita kemudian memilih strategi dalam mempertahankan diri kita, strategi dalam kita kemudian menghadapi kondisi-kondisi atau situasi yang tidak menyenangkan tadi. Setidak-tidaknya ini ada 4 stres atau trauma responses yang kita kenal saat ini. Itu ada fight, ada flight, ada freeze, dan ada fawn. Fight ini adalah tipe respon yang melibatkan perilaku secara fisik untuk melindungi diri dan mencoba mengubah sumber bahaya. Menyerang, bersuara keras, atau nyaring, argumentatif, berusaha mengontrol orang lain, atau membela diri. Jadi, secara singkatnya, kalau fight ini biasanya dilakukan adalah dengan bentuk perilaku yang sangat terlihat orang-orang yang mungkin
cepat tersulut emosinya atau orang-orang yang cepat merespon kondisi atau situasi dengan cara-cara yang seperti ini, maka yang berkembang itu adalah fight atau respon trauma atau respon terhadap stres yang disebut dengan fight. Berbeda dengan fight, ada yang namanya flight. Flight ini kayak kita ya, mau bepergian ke satu kota ke kota yang lain, biasanya suka ditanya, kamu flightnya jam berapa? Terbang artinya. Nah, sama kurang lebih. Flight di sini adalah sebuah respon trauma atau stres yang baik secara fisik ataupun mental, itu individunya berusaha untuk meninggalkan situasi yang menyebabkan dia stres. Di sini ada pengabaian atau mengubah topik pembicaraan atau menghindari sumber rasa takut dan stres. Juga ditunjukkan dengan tidak adanya kedekatan emosional dengan orang lain. Biasanya orangnya suka menarik diri, tidak mau terlibat di dalam komunitas, tidak mau terlibat di dalam tempat-tempat untuk bisa mengembangkan diri maupun bisa memiliki hubungan sosial yang sehat. Lalu kemudian terus berpindah-pindah tempat. Ya, kalau ada misalnya di lingkungan sekitar kita, kita tahu nih ada orang yang begitu tidak betahnya untuk berada di satu tempat secara lama, misalnya di dalam sebuah pekerjaan. Kadang-kadang ada orang yang hanya bertahan 6 bulan, 6 bulan lagi, paling lama hanya misalnya 1 tahun, suka berpindah-pindah tempat. Dan alasan perpindahan tempatnya adalah lebih banyak karena konflik di dalam pekerjaannya, maka bisa jadi dia mengembangkan yang namanya respon flight. Kenapa itu terjadi? Itu merupakan sebuah upaya untuk melarikan diri dan melindungi diri yang disebut dengan flight ini. Menarik ya, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah respon yang disebut dengan freeze. Ternyata ketika orang merespon stres atau merespon rasa trauma yang muncul, itu tidak hanya bisa dengan cara fight atau menghindari dengan flight, tapi ada juga yang namanya freeze. Freeze ini adalah tipe respon yang membuat seorang itu sejenak seperti membeku. Namanya juga freeze ya, beku gitu. Jadi ini biasanya muncul kepada orang-orang yang mungkin sering kali tidak bisa menghadapi rasa tekanan ataupun rasa cemas dan ancaman yang sangat besar bagi dia ya. Di sini biasanya orang-orang ini lebih mudah merasakan kaku, tidak dapat bergerak, tidak dapat berbicara, sering melamun, tidur berkepanjangan, kadang-kadang susah fokus, brain fog biasanya saya sebut sebagai kabut di dalam pemikirannya gitu, kabut di dalam otaknya. Sebenarnya ini juga adalah salah satu respon Bapak Ibu yang menjadi alarm. Kita lagi kenapa nih? Kita lagi menghadapi apa nih? Kenapa tubuh saya merespon seperti ini? Sedikit sharing, saya punya teman di sekolah, setiap kali dia dihadapkan pada kondisi yang membuat dia tidak merasa nyaman. Kalau dulu kan kita yang paling ditakutin adalah ujian akhir semester ataupun ujian kenaikan kelas. Nah, biasanya kalau seandainya dia menghadapi ujian matematika, Bapak Ibu, itu seringkali dia pingsan di dalam kelas. Jadi pingsannya ini adalah pingsan yang berkali-kali berulang-ulang dan terjadi terus. Dan selalu ketika menghadapi subjek matematika. Waktu itu kami sangat bingung kenapa itu terjadi kepada teman kami ini. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika saya mulai mempelajari tentang perilaku atau ilmu di dalam psikologi ini, saya bisa jelaskan gitu, bahwa ternyata salah satu respon terhadap stres yang terjadi pada teman saya ini adalah yang freeze. Ternyata itu ada dan terjadi. Bukan karena dia kurang darah, Bapak Ibu ya, atau bukan karena kepanasan pingsannya, tetapi memang karena ketidakmampuan dia dalam menghadapi tekanan yang saat ini mungkin dirasakan. Selanjutnya adalah fawn. Kalau dulu Bapak Ibu itu yang paling terkenal di dalam respon trauma atau respon stres itu hanya 3, fight, flight, dan freeze. Tapi kemudian berkembang lagi, ada muncul lagi satu yang namanya fawn. Fawn ini adalah respon yang menurut saya cukup unik. Kenapa? Karena dia tidak menghindari sumber stresnya, dia tidak menghindari sumber ancamannya, justru dia menghadapi sumber stres tersebut dan mencari rasa aman dari orang maupun kondisi yang mengancam itu. Bagaimana bisa orang di mana-mana kalau lagi stres maunya
menghindar tadi di fight, flight maupun freeze. Tetapi di fawn ini ada orang-orang yang merespon dengan cara berbeda, yaitu dengan cara mencari rasa aman dari orang atau kondisi yang menekan dia. Biasanya muncul dan dapat dilihat dari seseorang yang tidak memiliki boundaries atau batasan. Bahasa kekiniannya people pleaser, Bapak Ibu ya. Orang yang people pleaser itu biasanya adalah orang yang ternyata sedang merespon sebuah kondisi tekanan yang dia rasakan. Upaya ini kenapa dilakukan untuk menghindari konflik dengan ancaman yang dia rasakan. Biasanya sebagai akibat dari hasil belajar, terutama dari pola asuh yang kasar ataupun toksik, sehingga individu ini belajar bahwa untuk merasa aman, dia perlu menyenangkan orang lain atau orang yang menjadi sumber ancamannya. Ini menarik Bapak Ibu ya, di mana faun ini sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu seringkali kita temuin atau bahkan kita lakukan. Artinya ada sumber-sumber stres atau sumber-sumber ancaman yang kita mungkin tidak bisa hindari dan harus kita hadapi. Sehingga muncullah yang namanya respon stres faun ini. Apakah ini buruk? Ya, tergantung ya. Tergantung dari apanya? Tergantung dari bagaimana efek jangka panjangnya bagi kita yang mengembangkan respon ini. Apakah menjadi orang yang tidak memiliki boundaries atau batasan itu menguntungkan buat kita atau tidak? Nah, itu kita perlu menilai bagaimana kebermanfaatannya di dalam kehidupan kita ini. Dari fight, flight, freeze, dan fawn ini Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita mau pikirkan lagi ya, atau mau kita refleksikan lagi, pasti semuanya pernah kita alami. Tergantung dari jenis atau sumber stresnya. Ada mungkin keadaan-keadaan di mana kita bisa menggunakan metode atau respon fight. Ketika sumber stres itu bisa kita ubah, bisa kita kontrol, bisa kita yakinkan untuk menjadi sejalan, bisa kita pertanggungjawabkan secara argumentatif juga. Nah, lalu untuk flight, ini pun seringkali kita rasakan. Seringkali kita juga ketika mau mengambil sebuah keputusan, misalnya di dalam satu konflik atau di dalam satu keadaan, kita butuh untuk keluar dulu dari masalahnya. Kita butuh waktu untuk berjarak dulu. Di situ kita ada flight. Lalu kemudian mungkin kita bisa kembali lagi di dalam penyelesaian permasalahan kita. Freeze tentu saja. Di masa-masa mungkin kita sedang banyak sekali demand pekerjaan, kemudian mungkin ada permasalahan-permasalahan lain yang datang di dalam waktu yang bersamaan, misalnya ya, kadang-kadang membuat kita itu suka freeze gitu. Kadang-kadang membuat kita stuck dan blank gitu ya bahasanya. Sehingga kita tidak bisa fokus hanya pada satu penyelesaian saja. Tetapi kita harus bagaimana caranya kemudian menyelesaikan semuanya. Dan ini kadang-kadang secara tidak sadar membuat kita menjadi brain fog atau kabut di dalam pikiran kita, kabut di dalam otak kita. Sehingga kadang-kadang kita menjadi orang yang sering melamun, lihat layar tetapi tidak tahu pikirannya di mana. Disuruh mengulangi perkataan yang didengarkan pun mungkin tidak bisa karena badannya saja yang ada di situ ya, pikirannya melayang-melayang entah kemana. Nah, begitu juga yang fawn ini ya. Kembali lagi ketika kita tidak bisa mengubah kondisinya, tidak bisa flight juga, tidak bisa freeze juga, harus dihadapi. Ya biasanya respon stress fawn inilah yang paling sering dikembangkan. Oke. Nah, ini adalah 4 respon trauma atau stres yang menurut saya perlu kita ketahui dulu sebelum kita bahas lebih lanjut tentang self-defense. Kenapa? Karena self-defense itu nantinya akan bicara tentang banyak sekali jenis-jenis strategi yang biasanya manusia lakukan di dalam kondisi-kondisi yang mengancam atau menekan ya atau stres. Jadi kurang lebihnya terangkumnya itu adalah di dalam respon-respon stres maupun trauma ini, Bapak Ibu. Intermezzo. Ini kolom chatnya aktif ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau komen atau yang mau tanya boleh langsung juga. Coba anak tahun 90-an penggemar band Geisha, ada yang tahu lagunya? Siapa nih yang mau nyanyi dulu? Saya mungkin lagi SMA. Lagu ini ngetren sekali Bu Aileen ya. Dan biasanya kalau di karaoke-karaoke suka dinyanyiin. Ini lagunya Geisha.
Kenapa ini menarik buat saya? Karena ini adalah satu paragraf lirik yang sebenarnya Bapak Ibu kalau kita mau kaji lebih dalam ya, ini adalah nanti berkaitan dengan self defense mechanism. Jadi dia minta sama Tuhan untuk dilumpuhkan ingatannya, minta dihapus memorinya, minta kalau misalnya itu tentang dia harus minta dilupakan. Nah, kira-kira kenapa pertanyaannya? Kenapa harus dilumpuhkan? Kenapa minta memorinya dihapuskan? Nah, ini menarik Bapak Ibu, karena di dalam satu paragraf lirik ini sebenarnya mengandung sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh si penyanyi adalah dia itu saking tidak bisanya menghadapi rasa sakitnya, tidak bisa menghadapi kesedihannya, peristiwa yang menyakitkan karena mungkin dia putus dengan pacarnya atau berpisah dengan pasangannya. Sehingga yang dia minta adalah dilumpuhkan ingatannya. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Nanti kalau ada pemikiran lain boleh Bapak Ibu di kolom chat. Nah, di satu paragraf lirik ini Bapak Ibu menggambarkan bahwa bagaimana manusia itu mungkin punya batas di dalam menghadapi rasa sakit, ya. Kalau di sini contohnya rasa sakit karena ditinggal pacar atau berpisah dengan pasangannya, tapi ada rasa sakit lainnya yang muncul sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hidup yang tidak bisa dihindari atau tidak bisa dimanipulasi. Setelah nanti kita bahas tentang jenis-jenis self defense, nanti saya akan kembali lagi ke sini dan saya akan tanya, kira-kira menurut Bapak Ibu, ini nih nanti masuk di jenis self defense yang mana? Diingat-ingat, mekanisme pertahanan diri atau self defense mechanism itu pertama kali diidentifikasinya sama seorang tokoh besar di psikologi adalah Sigmund Freud. Sigmund Freud ini bapaknya ilmu psikologi, ibaratnya begitu ya. Dia juga yang punya ide ataupun punya gagasan yang sampai hari ini masih dijadikan patokan di dalam semua pembahasan, termasuk kita malam ini ya. Lalu kemudian putrinya Anna itu mengembangkan lebih lanjut konsep mekanisme pertahanan ego dan berfokus pada peran pertahanan adaptif terutama pada anak-anak. Jadi ada namanya Anna Freud, anaknya Sigmund Freud ini juga memfokuskan di dalam pembelajaran atau perkembangan lebih lanjut di mekanisme pertahanan ego. Setidak-tidaknya Freud ini menguraikan dan mengidentifikasikan 5 sifat penting di dalam self-defense mechanism. Pertama, bahwa defense atau pertahanan itu adalah cara utama mengelola konflik dan pengaruh afeksi yang muncul. Afeksi itu perasaan ya, Bapak Ibu. Jadi ketika sebuah kondisi atau situasi muncul, itu biasanya pasti melibatkan yang namanya perasaan atau afeksi. Lalu yang kedua adalah pertahanan relatif tidak disadari. Nah, ini seperti slide yang pertama tadi, ini proses psikis yang terjadi di pikiran bawah sadar. Ketiga, pertahanan atau defense ini bersifat terpisah satu sama lain. Jadi kalau misalnya ada 10 atau 12 atau mungkin 20 jenis self defense, bisa saja seseorang itu punya lebih dari satu strategi di dalam dia kemudian berhadapan dengan peristiwa ataupun situasi yang bagi dia mengancam ataupun menakutkan. Lalu yang keempat adalah meskipun seringkali merupakan ciri khas sindrom atau gejala utama pada gangguan psikologis, namun pertahanannya bersifat reversible. Artinya ini bisa dikembalikan seperti sebagaimana mestinya. Kalau di dalam analisa atau penegakan diagnosa gangguan psikologis memang biasanya self defense mechanism ini juga salah satu yang kemudian digali karena ini bisa jadi adalah sebuah sindrom ataupun gejala yang mengarah kepada gangguan psikologis yang lebih berat. Lalu yang kelima, pertahanan atau defense ini bersifat adaptif dan juga patologis. Patologis itu apa? Patologis itu adalah kondisi di mana mungkin ini sudah mengarah kepada adanya gangguan. Di slide yang pertama saya bilang bahwa self defense ini bisa membantu, bisa juga merusak. Nah, ini sama. Ternyata Freud sebelum-sebelumnya juga sudah mengidentifikasi ini bahwa self defense ini bisa membuat seseorang menjadi lebih adaptif atau justru lebih terganggu. Nah, ini mungkin sekilas tentang
bagaimana self defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri ini kemudian muncul. Nanti lebih jauh sebenarnya dasarnya ini adalah pemikiran Freud yang membagi kepribadian di dalam 3 faktor utama atau id, ego, superego. Nah, mekanisme pertahanan ini adalah yang dikembangkan untuk bagaimana kita melindungi ego kita atau kesadaran kita. Oke, kita mulai masuk nih Bapak Ibu di dalam pengenalan. Judulnya kan sesi mengenal diri. Sesi mengenal diri itu harapan saya adalah kita sambil belajar, sambil mencoba mengingat-ingat. Saya sih nggak bilang merefleksi ya, itu mungkin terlalu dalam. Mengingat-ingat aja. Apakah kita pernah gitu melakukan salah satu atau justru mungkin semua dari jenis ini. Nah, self-defense mechanism ini ada banyak sekali jenisnya Bapak Ibu ya. Dulu waktu saya belajar pertama-pertama itu ada 10, lalu kemudian berkembang menjadi 12. Ada yang sekarang mengembangkan jadi 20, ada yang sampai 31. Nah, saya pikir tidak realistis untuk kita bahas semuanya. Jadi, yang saya tampilkan adalah yang kira-kira paling mungkin dan paling sering. Nah, yang pertama ada namanya self-defense mechanism ini yang jenisnya disebut dengan displacement. Displacement ini adalah satu pertahanan diri di mana ketika seseorang itu berhadapan dengan kondisi yang dia tidak sukai, tidak menyenangkan, mengancam, dan menyakitkan, yang dilakukan kemudian supaya merasa lebih baik tentang dirinya sendiri adalah dengan melampiaskan emosi pada objek atau orang lain yang dinilai lebih lemah. Ada mungkin orang yang lebih suka merusak barang ketika misalnya dia marah, dia kecewa gitu. Kalau dulu teman saya sekolah laki-laki ada yang suka ngerobek-robek kertas kalau dia mungkin habis dimarahin guru ataupun habis dimarahin orang tuanya. Displacement di sini artinya adalah melampiaskan. Dan kalau itu dilampiaskan kepada orang lain, biasanya yang sifatnya dinilai lebih lemah daripada dia. Biasanya ya. Contoh, misalnya ada orang tua kesel nih dengan kondisi pekerjaannya di kantor. Kemudian dia pulang ke rumah, dilampiaskan emosinya dengan memarahi anaknya. Ya, karena kan anaknya tidak mungkin melawan, ya, juga mungkin tidak tahu apa yang terjadi dengan orang tuanya dan hanya bisa diam, makanya itu kemudian dijadikan objek. Atau misalnya dengan pasangannya, atau misalnya dengan barang-barang dan benda, kalau sifatnya adalah pelampiasan, maka itu dinamakan displacement. Lalu yang kedua adalah denial. Nah, ini juga lagi sering dibahas ya di sosial media juga gitu ya, di mana Gen Z ya seringkali menggunakan kata denial nih ketika mereka mungkin bikin konten sesuatu yang sifatnya menghibur. Nah, denial ini sederhananya adalah menyangkal. Apa yang disangkal ya realita. Menolak situasi dan kondisi yang dianggap mengancam atau tidak menyenangkan. Contoh, misalnya jelas-jelas dia ada masalah, jelas-jelas dia juga ini lagi dijadikan sebagai tersangka, atau jelas-jelas dia ini lagi dicari orang-orang, tetapi dia bisa dengan santai bilang, enggak, aku enggak ada masalah, biasa aja. Atau misalnya kita tahu ada teman kita lagi patah hati, ditinggal pacarnya sudah bertahun-tahun gak jadi nikah. Ketika kita tanya, gimana kamu perasaannya? Enggak, biasa aja. Apakah mungkin dia biasa aja? Nah, ini biasanya kategorinya masuknya di dalam denial ini, di mana seseorang itu tahu persis realitanya apa, tahu persis situasi dan kondisinya apa, tetapi tidak mau mengakuinya. Misalnya ada yang bilang, ya aku kehilangan pekerjaan ini nggak ada hubungannya sih sama performance aku. Padahal jelas-jelas kalau seseorang kemudian di PHK pasti karena performance-nya. Nah, kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu. Masuk lebih jauh, ini lebih menarik pembahasannya. Karena ini tidak cuman di perilaku yang bisa kita lihat, seperti displacement tadi, ketika orang melampiaskan emosinya, atau denial tadi, ketika seseorang menjawab seolah-olah tidak ada masalah atau menolak realita yang ada. Lebih jauh, ini adalah perilaku-perilaku yang mungkin tidak bisa kita lihat secara kasat mata lah, karena ini terjadi mungkin tidak di saat kita sedang berinteraksi. Self-defense mekanisme yang ketiga adalah represi.
Represi itu kata kuncinya adalah menekan, Bapak Ibu, di-repress gitu. Apa yang di-repress? Ya semua rasa-rasa sakit, rasa-rasa sedih, rasa-rasa yang tidak menyenangkan itu yang ditekan. Kemana ditekannya? Ke bawah sadar. Seolah-olah dilupakan. Seolah-olah tidak pernah terjadi. Mekanisme pertahanan diri ini seperti membuang informasi yang menyakitkan. Itu kayak pikiran, ingatan, perasaan. Tujuannya adalah supaya bisa dilupakan. Kenapa minta dilupakan? Ya biar nggak sakit lagi. Tapi Bapak Ibu, apabila sebuah situasi yang tadinya harusnya dihadapi, tidak dihadapi dan dilupakan dengan sengaja, represi, ini biasanya bisa muncul di saat-saat yang tidak terduga. Contoh munculnya tanda represi itu ada dua yang paling common atau yang paling sering. Pertama adalah slip of tongue. Slip of tongue itu salah ngomong, salah sebut. Pernah nggak nih, misalnya ya, ada kondisi ketika saya sedang punya masalah dengan si A, dan kemudian saya nggak mau nih mengingat-ingat itu lagi, karena rasanya menyakitkan. Ya udahlah, anggap tidak pernah terjadi aja. Sebenarnya itu bentuk represi. Tapi kemudian, ketika saya ketemu dengan B dan C, secara tidak sadar saya salah menyebut nama mereka dengan si A. Akhirnya gimana? Ingat lagi. Akhirnya gimana? Sakit lagi. Dan itu biasanya terjadi berulang-ulang sebelum ada solusi atau sebelum ada keputusan untuk menghadapi peristiwa maupun kondisi yang tadi dirasa menyakitkan dan ingin dilupakan itu. Kemudian salah satunya lagi adalah fobia. Ada berbagai macam bentuk fobia. Fobia ini agak berbeda dengan rasa takut biasa ya Bapak Ibu. Fobia ini biasanya itu objek-objek yang seharusnya tidak menakutkan atau objek-objek yang seharusnya tidak membahayakan, tetapi memunculkan rasa takut yang besar bagi seseorang yang mengalaminya. Jadi kalau misalnya dibilang, Bu, saya fobia ular, itu tidak termasuk dalam fobia. Karena ular itu, apalagi yang berbisa, itu memang berbahaya. Jadi memang sebuah ancaman. Atau misalnya, Bu, saya fobia kegelapan. Nah, di dalam kegelapan itu memang mengancam, menakutkan, dan membahayakan. Itu tidak termasuk dalam golongan fobia. Itu masuknya di dalam golongan ya rasa takut atau rasa cemas. Karena objeknya jelas, objeknya benar-benar yang memang mengancam keselamatan kita. Tetapi kalau fobia itu biasanya objeknya adalah yang secara harafiah atau secara nyatanya itu tidak ada ancaman atau tidak ada hal yang bisa membuat kita menjadi sakit. Contoh fobia ini beberapa klien yang sudah pernah saya tanganin, salah satunya adalah fobia dengan kemucing. Bapak Ibu tahu ya, kemucing ya, alat pembersih itu yang dari bulu. Itu ada klien saya pernah fobia itu. Biasanya kan itu tidak menjadi salah satu sumber ancaman ataupun rasa takut yang biasa pada orang pada umumnya. Tapi karena dia sangat-sangat tidak bisa, melihat pun dia tidak bisa, megang juga tidak bisa, dan rasa takut itu luar biasa sekali, tidak bisa ditangani, itu masuk di dalam kategori fobia. Atau fobia yang lain, misalnya ada juga fobia-fobia yang sifatnya mungkin kalau kita pikirkan itu nggak masuk akal. Rasa takutnya itu, oh kenapa kok bisa takut kan? Itu hal yang biasa. Nah itu biasanya masuknya golongan fobia. Lalu yang selanjutnya adalah regresi. Nah sama, regresi ini juga menarik untuk kita bahas. Kenapa? Karena sebenarnya mungkin ini seringkali kita rasakan, seringkali kita alami juga ketika kita mengalami satu peristiwa yang sangat besar dan menekan, ditambah lagi itu adalah kaitannya dengan tanggung jawab kita di kehidupan masa dewasa kita, itu biasanya muncul sebuah perilaku ataupun sebuah pemikiran untuk kita itu kembali ke masa kecil kita, kembali ke masa-masa di mana kita itu tidak ada tekanan ataupun ancaman ataupun stres yang sekarang kita alami. Jadi biasanya seseorang ini akan kembali ke jenis perilaku yang mereka tunjukkan pada usia sebelumnya. Stres dalam kehidupan dewasa dan kecemasan yang terkait dapat menyebabkan seseorang mencari kenyamanan. Nah, biasanya dari mana? Dari perilaku yang seperti anak-anak, mengisap jempol, berbicara dengan
bahasa atau suara anak-anak, tidur dengan boneka, dan lain sebagainya. Ini dilakukan untuk mencari rasa nyaman yang sama ketika kita masih di usia kanak-kanak. Sedikit mungkin saya sharing juga, beberapa waktu lalu saya juga punya klien yang mengalami regresi, seorang laki-laki pria dewasa umur 40 tahun, di mana dia ini masih sering mengisap jempol. Kalau kita bayangkan laki-laki dewasa 40 tahun mengisap jempol, itu bukan lucu, bukan cute ya, menakutkan ya Bapak Ibu ya. Ini kemudian menjadi concern orang tuanya, kenapa ya? Kembali lagi, karena tidak ada pasangan yang kemudian mau bersama dengan dia. Kurang lebih mungkin ilustrasi gambarnya fotonya seperti itulah. Mungkin ibu-ibu atau wanita-wanita di sini juga kalau membayangkan punya pasangan seperti itu juga agak gimana gitu ya, agak terganggu. Nah, jadi terjadinya perilaku mengisap jempol pada pria dewasa ini sebenarnya adalah satu simptom. Tadi kalau kita bilang 5 identifikasinya Freud, salah satunya adalah bagaimana self-defense mechanism ini bisa dijadikan juga acuan ataupun gejala yang bisa nanti lebih jauhnya kita tangani di dalam proses treatment psikologis yang lebih kompleks. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti ini ya, Bapak Ibu ya, yang regresi ya. Kalau tidur sama boneka masih nggak apa-apa, kan juga nggak ada yang lihat. Tapi kalau mengisap jempol ini, apalagi sampai ngompol, lah ini bahaya Bapak Ibu ya, udah perlu treatment nih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah proyeksi. Proyeksi ini seperti memindahkan, ya namanya juga project, kalau LCD proyektor, memindahkan yang dari laptop ke layar. Nah, sama, proyeksi ini adalah memindahkan perasaan, gagasan, atau pikiran yang tidak kita inginkan dari dalam diri ke orang lain. Kok bisa, Bu Debi, kita memindahkan perasaan atau gagasan? Kan orang lain belum tentu mau juga nerima pemindahan perasaan ini. Nah, ini terjadi kadang-kadang tidak secara langsung, Bapak Ibu. Karena contohnya playing victim. Playing victim ini adalah satu bentuk proyeksi sebenarnya. Karena dia merasa menjadi korban dari sesuatu yang sebenarnya mungkin tidak ada atau tidak mengancam sama sekali. Tetapi dia kemudian menyalahkan kondisi, menyalahkan orang lain, seolah-olah merekalah yang menjadi penyebab dia menjadi seorang korban. Atau mungkin ada orang nih lagi suka, lagi naksir sama seseorang. Pengen nembak tapi takut ditolak. Lalu kemudian untuk melindungi dirinya dari rasa malu, rasa takut, atau rasa cemas itu dia ngomong sama orang lain bahwa orang itulah yang suka sama dia duluan. Atau dia yang benci sama orang lain tapi dia ngomongnya bahwa orang lain itu yang benci dia duluan. Kira-kira proyeksi itu seperti gitu Bapak Ibu. Playing victim. Saya yakin ini di sekitar kita tuh pasti banyak. Misalnya ada seseorang yang memang tugas dia adalah mengerjakan hal A gitu. Tapi kemudian dia bersikap atau bicara seolah-olah atasannya lah yang membuat dia harus melakukan itu semua gitu. Padahal itu memang pekerjaan dia misalnya gitu. Nah, itu juga adalah salah satu bentuk proyeksi. Nah, yang tidak kalah terkenalnya adalah rasionalisasi. Rasionalisasi ini juga seringkali kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena rasionalisasi ini kalau saya sederhanakan, itu adalah mekanisme pertahanan diri dengan cara berusaha mewajarkan. Berusaha mewajarkan hal-hal atau perilaku yang dilakukan. Biasanya dilakukan supaya apa? Supaya perilaku yang salah atau rasa bersalahnya itu bisa dirasakan wajar, bisa diterima supaya pikiran dan perasaannya yang berantem nih gara-gara konflik bahwa ini boleh atau nggak boleh, ini salah atau tidak salah, benar atau tidak benar, ketika ini diwajarkan, kemudian bisa diterima. Contoh, white lie atau kebohongan yang diwajarkan. Seringkali misalnya kita dengar orang, ya udahlah lebih baik bohong daripada ribut. Ya udahlah lebih baik bohong daripada dia sakit hati atau dia tidak bisa terima dan lain sebagainya. Akhirnya dia mewajarkan perilaku bohongnya. Padahal perilaku bohong itu di mana-mana juga salah. Mau kita belajar dari agama, mau kita belajar dari moralitas, mau kita belajar dari kemanapun, bohong ya bohong tetap salah. Tetapi white lie sendiri itu muncul, kenapa? Karena dirasa ada jenis-jenis kebohongan yang masih bisa
wajarkan. Atau nih, misalnya yang lagi sering kita lihat juga di sosial media, itu adalah beli barang mahal. Tapi dia bilangnya ini bukan boros, tapi self-reward. Artinya self-reward kalau misalnya itu memang tidak mengganggu kondisi keuangan, silahkan, boleh-boleh aja. Tetapi kalau di dalam kondisi keuangan tertentu, kemudian itu sangat luar biasa hedonnya, dan itu dinamai self-reward, ini juga adalah sebuah rasionalisasi yang salah. Merujuk pada kata mencari pembenaran untuk bisa mewajarkan, ini saya juga pengen sharing satu hal ya yang saya dapat juga dari pembimbing saya, itu adalah tentang konsep wajar dan benar. Bahwa yang wajar belum tentu benar. Seringkali kita suka salah kaprah bahwa mencari pembenaran supaya bisa menerima, supaya bisa jadi wajar. Tetapi sebenarnya konsep wajar dan benar itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau misalnya kita bilang, ya wajar lah dia jadi pencuri, wajarlah dia maling, kan dia miskin, kan dia kurang mampu ekonominya. Itu mungkin konsepnya bisa diwajarkan. Tetapi apakah itu benar perilakunya? Tentu saja tidak. Atau misalnya ya wajarlah anaknya jadi rusak, kan dia broken home. Seringkali mungkin kita juga dengar gitu. Diwajari. Perilaku-perilaku yang rusak, perilaku-perilaku yang salah diwajari. Tetapi sebenarnya itu tidak benar. Nah, mungkin ini bisa kita renungkan juga ya. Nah, di antara semua self defense yang tadi, mulai dari awal tadi, gimana ya Bu Debi, kok kesannya kok negatif-negatif gitu? Oh, enggak. Sebenarnya self defense mechanism itu banyak sekali jenisnya yang adaptif. Saya nggak bilang positif, tapi adaptif. Salah satunya adalah sublimasi. Sublimasi ini mengalihkan emosi yang dianggap kurang menyenangkan kepada kegiatan yang dianggap lebih positif. Bisa misalnya ketika kita lagi suntuk, kita lagi dalam kondisi tertekan, kondisi stres, mungkin kita ambil waktu dulu, kemudian kita bisa mengalihkan dulu emosi-emosi ini, menetralkan dulu, itu dengan cara ke musik, ke olahraga, self-care ya. Self-care ini tentu saja luas banget ya. Bukan hanya misalnya sekedar kita pergi facial atau misalnya pergi pijet dan lain sebagainya, tapi bisa juga meditasi, ke tempat ibadah misalnya ya, juga untuk berdoa dan lain sebagainya, lalu kemudian kita kembali lagi ke dalam kondisi yang harus kita selesaikan. Artinya sublimasi ini tidak dilakukan untuk menghindari sumber masalahnya ataupun menggantikan sumber masalahnya, tetapi hanya memberi jarak sejenak. Lalu kemudian ada yang namanya intelektualisasi. Nah, intelektualisasi ini ada dua sisi ya Bapak Ibu. Ada yang bisa kita anggap sebagai adaptif, ada juga yang kita bisa anggap sebagai sesuatu yang kita hindari sebenarnya ya. Kenapa? Karena intelektualisasi ini cenderung membuat seseorang itu menjadi dingin secara emosi, tidak menggunakan aspek-aspek perasaannya di dalam menghadapi satu kondisi ataupun satu peristiwa. Biasanya ini orang buru-buru gitu mengalihkan semua perasaan atau pikirannya kepada hal-hal yang sifatnya fact-finding. Misalnya nih, ada seseorang yang baru saja disampaikan oleh dokter dia mengalami kondisi sakit kronis atau sakit yang parah gitu ya. Nah, orang yang self defense-nya intelektualisasi, dia akan menerima itu dengan flat, dengan dingin. Tidak ada emosi yang terlihat, tapi kemudian dia mulai nih mencari-cari tahu gimana treatment yang harus dilakukan, apa resikonya, kemana dia harus tanya lagi, kemudian berapa possibility life rate-nya misalnya dan lain sebagainya. Atau misalnya seseorang yang baru aja nih di PHK 5 menit yang lalu, dia kemudian menerima itu dengan dingin gitu ya, tidak ada ekspresi apapun, tidak ada emosi apapun, lalu kemudian langsung aja buka cari lowongan kerja yang lain. Di satu sisi mungkin ini akan menjadi perdebatan. Ada orang yang akan bilang bahwa ya bagus dong, artinya kan dia nggak mau tenggelam di dalam kesedihannya berlama-lama. Dia mau cepet nih, solusinya apa. Tetapi dari sudut pandang praktisi kesehatan mental, yang seperti ini sebenarnya adalah ciri-ciri atau tanda-tanda orang-orang yang seringkali tidak bisa mengekspresikan emosinya dengan adaptif. Dan ini sangat ditakutkan kalau seandainya tidak ada treatment lebih lanjut atau tidak diberikan edukasi yang benar, kemudian ini menjadi orang yang kita bilang
sangat-sangat tidak punya perasaan, tidak bisa empati, dan tidak bisa mengekspresikan emosi dengan baik. Selanjutnya adalah kompartementalisasi. Susah ya disebutnya Bapak Ibu ya. Tapi memang kira-kira begitu. Ini adalah kemampuan seseorang untuk mengkotak-kotakan. Namanya juga kompartemen ya, kayak laci gitu di kotak-kotakan supaya perasaannya tidak saling berbenturan. Jadi orang ini bisa menjaga supaya tekanan yang dia hadapi atau yang dia alami di satu aspek misalnya kehidupannya ini tidak menjadi permasalahan di aspek yang lain. Contohnya adalah karyawan yang memiliki masalah di rumah tapi bisa bersikap profesional di kantor dan dia tidak berusaha untuk lari dari masalahnya maupun mengeliminasi semua emosinya. Terakhir ini saya kutip quotes dari seorang psikologis juga yang terkenal, Carl Gustav Jung. Di sini dia bilang bahwa everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves. Artinya semua yang kita rasa kita ini tidak sukai dari orang lain, sebenarnya itu bisa menjadi salah satu metode atau salah satu cara kita mengenali diri kita sendiri juga. Begitu Bapak Ibu pembahasannya. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin setelah ini kita boleh sharing sedikit dari Bapak Ibu yang mau tanya atau mungkin justru mau menceritakan bagaimana self defense mechanism ini di dalam kehidupannya. Boleh silakan. Mungkin begitu ya Bu Aileen. Ya, baik. Terima kasih Bu Debbie. Kita tadi sudah mendengarkan satu paparan yang sangat sistematis. Menurut saya ini sangat membantu bagi kita untuk mengenal diri sendiri. Saya akan membuka kesempatan untuk satu termin pertama mungkin dari dua penanya atau dari dua orang yang mau sharing ya. Mungkin mengenai self mechanism ya. Karena ini tuh setiap orang punya dan tadi sudah dipaparkan kita jenis yang mana gitu kan ya. Ada yang di dalam porsi yang pas ya nggak apa-apa ya. Kita ini masih pas-pas saja atau sudah agak sedikit melanggar ke garisnya begitu ya. Ya saya persilakan mungkin bagi Bapak yang mau bertanya langsung saja open mic. Pak Sulis. Sedikit saja, Bu Ailing. Terima kasih, Bu Debbie. Saya sarankan sesinya ditambah. Gitu. Iya Pak Sulis. Luar biasa. Jadi nanti sharing dengan teman-teman kita yang hadir di sini ini menjadi lebih melengkapi dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Debbie. Itu yang pertama. Yang kedua, kelihatannya saya jenis sublimasi. Oh, Kelihatannya. sublimasi. Sublimasinya kemana nih, Pak Sulis? Saya melukis. Wah, kamu lukis ya. Kalau menghadapi stres di jalan lah atau di mana biasanya saya ungkapkan dengan melukis gitu. Ya, saya sangat terbantu dengan cara seperti itu. Ya, Pak. Itu aja. Makasih banyak. Terima kasih. Saya sudah bisa mengkategorikan diri saya. Ya, Terima memang kasih. di sesi kali ini tujuan kita baru menamai ya Pak. Jadi kita belum sampai menganalisa lebih jauh gitu karena itu butuh pendalaman gitu. Tapi setidaknya kita bisa mengenal gitu dan menamai apa nama jenisnya. Terima kasih Pak Sulis. Terima kasih banyak. Ya, thank you Pak Sulis. Cuma Pak, boleh saya tanya Pak Sulis sedikit? Ya. Penasaran Pak. Kalau waktu Bapak kemudian sublimasi menggambar Pak ya atau melukis itu, sama kah Pak hasilnya dengan kalau Bapak lagi di dalam kondisi, maksudnya tidak di dalam kondisi sublimasi? Ketika sebelum dan sesudah maksudnya? Bukan Pak, maksud saya hasil karyanya Pak, atau bagusan yang mana gitu? Oh, biasanya saya melukis itu sebagai media ya, media sublimasi gitu. Jadi boleh dikatakan kalaupun tidak sublimasi biasanya memang melibatkan emosi. Ya, melibatkan emosi gitu ya. Kalau sublimasi tadi kan mungkin karena kaitannya dengan stres ya, tetapi kalau melibatkan emosi itu kan bisa seneng, bisa macam-macam gitu ya. Biasanya saya melibatkan ke sana. Kalau saya tidak melibatkan itu nggak bagus hasilnya gitu loh. Menurut Nyawanya ukuran di situ ya Pak. Ya, menurut ukuran saya begitu gitu. Nanti kalaupun orang lain mengatakan oh jelek ya buat saya itu nggak masalah. Itu proyeksi Pak biasanya. Yang jelek orang yang ngomong itu biasanya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Eling. Ya. Terima kasih Pak. Ya, tadi statement dari Pak Sulis itu disetujui oleh Pak Susilo katanya Bu Debbie.
Nanti sesinya mesti lebih panjang ya. Masih ada waktu mungkin bagi Ibu Bapak yang masih mau tanya, sharing, silahkan. Selamat malam Bu Debbie, Bu Ailing, dan Bapak Ibu Selamat semuanya. malam Pak Syan ya. Selamat malam, Pak Syan. Izin Bu, saya Iya. mengapresiasi isi daripada Zoom meeting hari ini luar biasa. Kalau saya sendiri, kalau saya lagi ya mohon deh, misalnya saya stres dan sebagainya, saya ini ada dua kesukaan saya Bu. Yang pertama jalan-jalan, yang kedua mungkin saya senang dengerin musik. Jadi saya tadi sudah bisa, oh ya saya senang yang menuju ke jalan-jalan. Kemudian yang kedua saya ingin menanyakan, tapi mungkin agak menyimpang sedikit, tapi mungkin sama dengan yang saya pikirkan. Ketika seseorang itu selalu marah-marah untuk menyampaikan keinginannya untuk selalu beres, itu seperti apa ya Bu untuk menghadapinya? Itu aja. Terima kasih Bu Terima Debbie. kasih, Pak Syan. Ya, Langsung dijawab, Bu, boleh? Langsung silahkan Bu Debbie ya. Ya, kalau dari pembahasan tadi ya, Pak Syan, bahwa orang yang suka memaksa keinginannya, argumentatif, ingin mengontrol gitu ya, baik orang lain maupun hasil dari apa yang dia harapkan, itu kan tadi masuknya di dalam respon fight, di mana orang tersebut itu ya tidak ada cara lain bagi dia selain hanya marah gitu ya, supaya menunjukkan power dan supaya bisa mengontrol orang lain mengikuti. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mengidentifikasi dulu apakah kondisi marah-marahnya orang ini adalah merupakan sebuah ancaman atau merupakan sebuah hal yang kita tidak senangi. Kalau memang iya, maka kita boleh pilih satu di antara banyaknya strategi menghadapi atau strategi self-defense tadi, Pak Asyan. Bisa kita misalnya diam saja dengan merasionalisasi bahwa oh ya dia memang orangnya begitu. Oh ya mungkin dia juga ditekan dari atas. Oh ya mungkin harus begitu gitu ya. Akhirnya kita bisa deal dengan problemnya. Atau misalnya kita bisa dengan strategi-strategi lain, intellectualization ataupun mungkin yang kompartemenkan semua perasaan kita untuk supaya tidak berbenturan dengan yang lain. Intinya adalah yang pertama mengidentifikasi dulu dan yang kedua kita juga harus mengukur resiko apabila kita menerapkan satu strategi bertahan ini kira-kira ini bisa menimbulkan konflik yang jauh lebih besar dan merugikan atau seperti apa gitu pasien kira-kira. sudah menjawab Bu Ailing sama Bu Debbie. Terima kasih banyak. Terima kasih pasien. Pak Susilo ya. Iya, kalau Ya, kasus silakan. itu tuh yang viral itu orang tua yang marah-marah sampai ke sekolah itu apa tuh? Ivan Sugianto Dan dari Surabaya. ya itu gimana tuh kasusnya itu? Itu kan kasus yang benar-benar terjadi. Ya, Iya. displacement itu termasuknya Pak Susilo. Ya, karena mengalihkan emosi ke orang yang dianggap jauh lebih lemah dan tidak bisa defend dirinya sendiri itu kan. Dia disuruh berlutut, disuruh menggonggong dan lain sebagainya. Itu memang sebenarnya salah satu ciri atau salah satu tanda gejala yang kalau seandainya dia dibawa untuk dicek gitu kondisi kesehatan mentalnya, saya yakin akan pasti ada rujukan itu Bapak itu ya. Lalu kemudian kalau kita kaitkan dengan materi kita malam ini, itu masuknya di mana? Masuknya di displacement itu. Ya, karena kita juga nggak tahu nih faktor dari diri dia sendiri ataupun lingkungan yang ada di sekitar dia itu yang membuat dia kemudian merasa berhak untuk melakukan itu kepada orang yang jauh lebih lemah itu apa gitu Pak Susilo. Kalau saya sih belum bisa menganalisa dari segi ininya ya, baru dari cerita surface-nya aja gitu Pak Susilo. Tapi itu mungkin nanti bisa dibahas lebih dalam lagi dengan kesempatan yang lain mungkin ya Pak. Baik, terima kasih juga ya Pak Susilo untuk pertanyaannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Debbie yang sudah memaparkan begitu luar biasa bagi kita malam hari ini dan juga bagi rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Baik, terima kasih sekali lagi, selamat malam.